Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Selamat berhari Minggu bersama keluarga dan komunitas Anda. Hari Minggu tanggal 21 Juli 2024, Minggu biasa ke-16 tahun B. Saya Magus CSSR mengajak saudara-saudari merenungkan kutipan Injil Markus bab 6 ayat 30 sampai 34. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa Yesus mengutus murid-muridnya mewartakan Injil. Setelah menunaikan perutusannya, mereka kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita menyendiri ke tempat yang terpencil dan beristirahat sejenak. Sebab memang begitu banyaknya orang datang dan pergi sehingga makan pun mereka tidak sempat." Lalu berangkatlah mereka dengan perahu menyendiri ke tempat yang terpencil. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, bergegas-gegaslah orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mereka mendahului Yesus dan para muridnya. Ketika mendarat dan melihat jumlah orang yang begitu banyak, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah dia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebagian orang kalau tidak seluruhnya atau kalau tidak sebagian besar menganggap liburan sebagai hak atau upah karena sudah bekerja sekian lama misalnya. Libur dari pekerjaan, tidur sepanjang hari, jalan-jalan atau makan-makan, refreshing, healing, kata orang zaman sekarang, serta rekreasi bisa dituntut. Itulah sebabnya salah satu tuntutan karyawan ialah acara rekreasi. Sekarang itu hal yang biasa, selalu ada rekreasi sekali setahun atau 2 kali setahun sesuai dengan situasi kondisi masing-masing lembaga. Jadi orang butuh rekreasi tidak hanya terus-menerus bekerja tanpa henti. Tetapi kita tahu bahwa tidak mungkin semua orang bisa liburan. Pada saat kita senang karena bisa libur, bisa refresh, bisa kemana-mana, ada sebagian orang yang harus tetap masuk kerja untuk menggantikan kita. Oleh karena itu, apa sebetulnya liburan itu bagi kita? Kesempatan untuk bebas dari pekerjaan, waktu untuk bersantai dan bermalas-malasan, upah dan hak lebih terdengar sebagai alasan yang sumbang untuk meliburkan diri. Saudari dan saudara terkasih, mungkin soalnya terletak di dalam pekerjaan, atau tepatnya bagaimana kita menghayati suatu pekerjaan. Kita bisa membedakan orang yang bahagia pada saat bekerja dan yang tertekan karena pekerjaan. Orang yang suka bekerja justru tidak berpikir soal libur, soal healing, soal refreshing. Dia menikmati pekerjaannya. Orang yang tertekan biasanya cenderung mencari kesenangan. Kalau bisa dibayar besar, tapi tidak banyak bekerja. Mentalitas yang terakhir ini, saudara-saudari, juga bisa menghinggapi orang-orang beriman. Kerajinan dan kesetiaan dalam pelayanan kepada Tuhan atau dalam gereja seakan-akan dalam tanda kutip harus dibayar dengan upah yang sepadan. Kadang-kadang kita berharap dalam
hati untuk mendapatkan apa yang pantas dinikmati dalam hidup karena iman kita. Kalau demikian maka tanpa sadar saudara-saudari, kita beriman do ut des. Saya beriman maka saya harus mendapatkan apa yang merupakan konsekuensi mengimani Tuhan. Kita menjadi penuh perhitungan, menjadi transaksional dengan Tuhan. Saudari dan saudara terkasih dalam Tuhan, Injil Markus yang kita dengar dalam perikop firman Tuhan hari Minggu ini berkaitan dengan Injil minggu lalu tentang perutusan Yesus kepada para murid. Mereka berkumpul kembali setelah melaksanakan tugas mewartakan kabar baik, mewartakan kerajaan Allah, mewartakan pertobatan. Setelah mengusir setan, setelah menyembuhkan banyak orang sakit. Sebuah kelegaan untuk sejenak beristirahat. Maka ajakan Yesus, mari ke tempat yang sunyi dan beristirahat sejenak, itu mendatangkan sebuah rasa lega kepada para murid yang sudah sibuk sebelumnya. Mereka tentu letih karena sudah bekerja keras sesuai harapan Yesus, sesuai perutusan dari Yesus. Dan kini berpikir, apa salahnya sedikit beristirahat? Bukankah guru mengajarkan bahwa seorang pekerja itu berhak mendapatkan upahnya? Akan tetapi saudara-saudari, apa yang kemudian terjadi di seberang justru menyadarkan para murid ketika mereka sudah pergi menyeberang untuk beristirahat sejenak. Yang terjadi justru mengagetkan para murid. Banyak orang mengetahui tujuan mereka dan lewat jalan darat mendahului mereka. Mungkin Yesus tidak sekedar mengajak untuk beristirahat. Yesus menunjukkan seperti apa seharusnya menjadi pelayan dalam kerajaan Allah. Hatinya tergerak oleh belas kasihan dan dia mulai mengajarkan banyak hal kepada banyak orang itu. Sebetulnya Yesus pun saat itu mengajar para muridnya soal kebahagiaan di dalam melayani. Setiap tugas dari Yesus sudah disertai cukup kekuatan untuk menjalankannya. Para murid tidaklah lelah, tidak akan lelah sebab kuasa Allah menaungi mereka. Kalau iman mereka untuk bekerja disertai hati yang senang melayani, mereka tidak akan berpikir lagi soal hak untuk beristirahat, soal hak untuk meliburkan diri. Saudari-saudara, umat beriman terkasih, apakah kita cenderung menilai diri sebagai orang yang suka bekerja atau yang malas bekerja atau bekerja seadanya? Mungkin tidak ada orang yang berani menyebut dirinya sebagai orang malas, malu soalnya. Karyawan yang kedapatan tertidur saat jam kerja, buru-buru menjelaskan bahwa dia semalam tidak bisa tidur karena ada masalah keluarga. Pelajar yang hasil ujiannya jelek berdalih bahwa waktunya habis untuk bekerja membantu orang tua. Suami yang selalu pulang malam memberi kesan kepada istrinya bahwa pekerjaan kantor menumpuk. Alih-alih mengoreksi diri, malah kita lebih suka mencari alasan untuk menunjuk pekerjaan kita sebagai, dalam tanda kutip, problem daripada sebagai panggilan. Kita seperti orang yang tidak senang dengan pekerjaan kita sendiri. Kita hanya senang dengan upahnya. Bisa dibayangkan bila mentalitas ini terjadi di dalam pelayanan. Mungkinkah kita sebenarnya lebih suka dilayani daripada melayani? Saudari dan saudara, dalam bacaan pertama hari ini, Yeremia
juga Yehezkiel, karena mereka hidup pada masa yang sama di abad 6 sebelum Masehi. 6 sesudah Masehi. Yakin bahwa di masa itu para pemimpin Israel itu adalah gembala yang buruk. Mereka berusaha menampilkan diri sebagai gembala, tapi dalam hati selalu berpolitik untuk mencari keuntungan pribadi. Soal yang paling berbahaya dalam diri gembala ialah tampaknya baik, namun dalam kenyataan tidak bekerja sesuai panggilannya. Dalam kenyataan tidak baik-baik saja dalam hal bekerja. Bagaimana mungkin gembala membiarkan domba-domba tercerai-berai atau tidak menjaganya? Bukankah itu tugasnya sehingga dia disebut sebagai gembala? Kepemimpinan rohani, karenanya harus lepas dari kelekatan dan kepentingan pribadi. Tuhan akan mengangkat sendiri pemimpin yang suka bekerja, pemimpin yang suka melayani. Lagi-lagi saudara-saudari kita ditantang untuk merenungkan kembali bagaimana kita bekerja dan melayani sebagai pengikut Kristus. Apakah kita dapat menikmati pekerjaan dan pelayanan kita? Karena itu adalah panggilan kita. Apakah yang kita hindari atau juga yang kita cari-cari ketika bekerja, ketika melayani? Pada saat menghindari, mungkin kita tidak sadar bahwa itu adalah tanggung jawab kita yang mesti kita lakukan sendiri. Pada saat mencari-cari, mungkin kita masih lekat pada kesenangan dan ambisi. Kerajaan Allah membutuhkan gembala-gembala yang benar, pelayan-pelayan yang baik, yang karena dengan senang hati melakukan tugasnya, pantas disebut sebagai yang berbahagia. Saudari dan saudara, umat beriman terkasih, karena pengutusan Yesus kepada kita masing-masing, tidak perlu kita menuntut rahmat yang setimpal dengan jerih payah kita. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, kata Amsal 14 ayat 30. Iman di hati adalah pemberian Tuhan yang membuat kita tidak akan lelah ketika melayani. Semoga saudara-saudari, sukacita ini membuat kita mudah berbagi banyak hal kepada orang lain. Selamat melayani, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau mengutus kami sebagai gembala di tengah domba, sebagai pelayan-pelayan bagi orang lain. Utuslah Roh Kudus-Mu untuk meneguhkan kami, agar kami berbahagia karena melayani, agar kami tidak mencari pamrih di dalam seluruh pekerjaan maupun pelayanan kami. Semoga kami justru berbahagia, justru bergembira, bersukacita, karena boleh melayani. Terpujilah Engkau sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudara-saudari. Atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya, pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat dan teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.